Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah atas kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini bisa merasakan atmosfer perkuliahan kembali setelah beberapa pekan kita libur setelah selesai melaksanakan pembelajaran di semester genap untuk 2021-2022. Kali ini kita menginjak di pertemuan pertama mata kuliah multikultural pembelajaran PAI di semester 3. Perlu diketahui bahwa semester 3 ini dipastikan pembelajaran khususnya di Universitas Singapura Bangsa Karawang mayoritas masih melalui daring atau online. Jadi tentu akan ada beberapa kesamaan nuansa, kesamaan spirit ya dari kita, walaupun masih dalam kondisi online atau daring. Semangat belajar kita mudah-mudahan tetap senantiasa ditingkatkan begitu. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Iqbal Amar Muzaki selaku dosen pengampu untuk mata kuliah multikultural pembelajaran PAI. Salah satu mata kuliah yang ada di semester 3. Nah, pertemuan pertama ini kita akan coba mengulas beberapa hal ya yang berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Jadi sebelum nanti kita menginjak di pembelajaran selanjutnya, saya akan coba share beberapa hal yang berkaitan dengan multikultural pembelajaran PAI. Pertama yang akan kita bahas adalah kaitan dengan RPS ya. Kita akan coba ulas kaitan dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah multikultural pembelajaran PAI ini menganalisis konsep Islam rahmatan lil alamin tentang keragaman dan keberagamaan dan agama sebagai parameter persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Jadi, mata kuliah ini menunjang mahasiswa untuk memahami secara utuh makna Islam rahmatan lil alamin, Islam yang sebenarnya. Bagaimana kita memandang ajaran agama yang kita yakini ini sebagai agama yang penuh rahmat untuk semesta alam. Nah, tentu multikultural pembelajaran PAI ini penting dan menjadi urgen untuk disampaikan atau dipelajari oleh mahasiswa karena beberapa pandangan atau beberapa persepsi sebagian kecil mungkin orang yang mengatakan Islam itu agama yang keras, agama yang istilahnya tidak fleksibel, cenderung cenderung suka akan adanya kekerasan begitu. Nah, tentu saja ini mesti di-counter dari awal, dari kita menjadi mahasiswa yang kemudian nanti kalian akan menjadi guru PAI. Bagaimana nanti konsep kalian sebagai guru PAI bisa mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin yang sebenarnya begitu. Tentu dengan tidak mereduksi nilai-nilai yang ada. Tidak sampai pada derajat toleransi yang kebablasan. Tetapi bagaimana kita memandang Islam rahmatan lil alamin ini sebagaimana yang pola disampaikan oleh Rasulullah SAW begitu. Dan kita mesti sadar bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang beragam, suku, bahasa, bangsa,
dan juga agama. Karena beragam, tentu mesti ada satu acuan nilai agama yang menjadi nilai tertinggi yang mesti kita pegang. Dan agama Islam ini mesti kemudian menjadi referensi atau acuan kita dalam bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI dengan menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang kita harapkan yang pertama adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat atau temuan original yang lain. Yang kedua adalah menguasai konsep teoretis tentang dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang ketiga, setelah perkuliahan selesai, mahasiswa diharapkan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dan mencegah plagiasi. Tentu ini bagian dari yang tidak terpisahkan dari perkuliahan ini. Di perkuliahan ini nanti akan disampaikan pula di slide selanjutnya bagaimana di antara tugasnya itu adalah membuat satu karya ilmiah begitu. Dan CPL yang keempat adalah mendiseminasikan karya akademik dalam bentuk publikasi yang diunggah dalam laman perguruan tinggi dan atau jurnal berreputasi. Itu CPL-nya. Kemudian jumlah SKS dan pertemuan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. Terdapat 14 pertemuan dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Jadi total ada 16 pertemuan. Nah, adapun bahan kajian yang menjadi materi pembelajaran selama 1 semester ini setidaknya ada 13. Pertama ada pluralisme dan multikulturalisme, ada konsep dasar pendidikan multikultural, ada tujuan pendidikan multikultural, ada tema-tema multikulturalisme dalam pendidikan multikultural, kemudian ada kesetaraan gender dalam Islam, ada HAM atau hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam, kemudian ada kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, kemudian ada toleransi dan kerukunan antar umat beragama, ada konsep jihad, ada kedudukan seni dan dalam Islam, kemudian ada klaim kebenaran atau truth claim, kemudian ada prasangka, dan juga isu mayoritas dan minoritas. Nah, ini bahan kajian atau materi pembelajaran selama 1 semester ini. Nah, referensinya banyak sebetulnya. Silakan kalian bisa mencari di beberapa platform. Dan yang utama yang menjadi referensi kita adalah buku berjudul Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme yang ditulis oleh Dodi Estruna. Ini Kementerian Agama terbitannya. Juga ada buku pendukung, ada Khairul Mahfud dengan judul buku Pendidikan Multikultural, terbitan Pustaka Pelajar. Dan sisanya silakan jurnal-jurnal internasional dan nasional yang menunjang perkuliahan kita. Nah, itu untuk RPS secara sederhana, secara singkat. Dan RPS sebetulnya sudah Bapak upload di e-kampus, kalian kemudian bisa mengaksesnya di sana yang lebih rinci, lebih detail ya. Kemudian tugasnya ada 3 tugas atau kategori tugas. Yang pertama ada tugas individu, tugas kelompok, tugas UTS dan UAS. Nah, tugas dan kewajiban individu yang pertama hadir dalam setiap pertemuan dengan mengisi daftar hadir secara manual oleh penanggung jawab dan melalui e-kampus masing-masing. Daftar hadir usahakan tepat waktu, tidak kemudian lupa begitu. Utamanya di e-kampus silakan kalian absen sendiri begitu, walaupun nanti Bapak akan cek juga barangkali tidak sesuai kehadiran di e-kampus dengan yang sebenarnya. Yang kedua, kewajiban individu kalian proaktif dalam kegiatan diskusi dan senantiasa on cam ketika diskusi online.
Jadi pada pelaksanaannya nanti melalui Zoom atau Google Meet begitu. Nah, kalian mesti proaktif karena itu akan jadi bahan penilaian, senantiasa on cam. Yang ketiga, proaktif dalam menyelesaikan tugas kelompok. Jadi nanti ada tugas kelompok yang akan Bapak sampaikan begitu, dan masing-masing harus aktif. Tidak hanya dikuasai atau dibebankan kepada sebagian orang, apalagi oleh kepada seseorang. Dan yang keempat, tugas dan kewajiban individu itulah tuntas dalam melaksanakan UTS dan tuntas dalam melaksanakan UAS. Kemudian tugas kelompok yang pertama adalah membuat makalah tentang materi pembelajaran sesuai dengan kelompoknya. Jadi kan tadi ada 13 kelompok tuh, ada 13 bahan kajian atau materi pembelajaran. Nah, berarti kalian ini mesti dibagi menjadi 13 kelompok. Masing-masing kelompok kemudian mengkaji dan membuat makalah tentang materi pembelajaran begitu. Kelompok 1 misalkan tentang multikulturalisme dan pluralisme dan seterusnya. Dan kita akan mulai. Nah, tugas kelompok yang kedua menyajikan dan presentasi materi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tiap pekan satu penampil atau satu kelompok secara online melalui Zoom atau Google Meet yang disiapkan oleh masing-masing kelompok. Nah, kita akan mulai minggu depan. Kelompok pertama. Jadi buat dulu makalah, kemudian tuangkan dalam Microsoft Word begitu, dan juga untuk bahan presentasi sajikan dalam bentuk PowerPoint. Yang ketiga adalah membuat notulensi. Jalannya diskusi terdiri dari peserta yang hadir dalam diskusi dan menghimpun beberapa pertanyaan, lalu sampaikan ke dosen pengampu. Dan yang keempat adalah PPT dan makalah dalam bentuk Word sampaikan ke dosen pengampu begitu. Jadi mulai minggu depan kita mulai kelompok pertama dengan bahasan pertama. Silakan kalian atur masing-masing kelompoknya gimana baiknya. Itu tugas kelompok. Dan tugas UTS UAS. Nah, tugas UTS berupa submit artikel ke jurnal terakreditasi baik secara individu atau kelompok. Misalkan mau sendiri gak apa-apa, silakan. Atau mau kelompok gak apa-apa, silakan, bebas. Karena memang rata-rata itu berbayar, kalau berkelompok ini agak ringan begitu. Tentu dengan nanti menyertakan dosen pengampu sebagai autor atau penulis. Materi disarankan sesuai dengan materi kelompoknya masing-masing. Nanti akan Bapak sampaikan tutorialnya. Tutorial bagaimana submit, dari mulai memilih jurnalnya, memilih OJS atau jurnalnya, kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan template-nya, lalu kita coba submit begitu. Nanti insya Allah Bapak akan sampaikan tutorialnya. Itu tugas UTS. Dua tugas UAS berupa bukti LOA, Letter of Acceptance, dari jurnal ataupun bukti terbit. Jadi biasanya kalau sudah submit ya, kita sudah dianggap layak, naskah kita, tulisan kita dianggap layak begitu, maka pihak jurnal akan mengirimkan LOA, Letter of Acceptance, bahwa naskah kita diterima dan siap publis. Nah, itu tugasnya harus sampai book terbit LOA-nya. Ini tugas UAS. Nah, pelaksanaan tugas UTS dan UAS tidak mesti menunggu perkuliahan berakhir. Jadi tidak mesti menunggu sampai selesai. Bisa dari pertemuan pertama dicicil begitu. Submit materinya silakan sesuai dengan apa yang dibahas begitu. Biar nanti begitu UTS dan UAS, apalagi pas UAS sudah ada LOA-nya, apalagi sudah publis begitu. Kemudian itu tugas ya. Sekarang penilaian. Persentase penilaian akhir. Yang pertama ada 4 ya. Tugas 10%, proses 50%. Kemudian UTS 15% dan UAS 20%. Nah, sekarang penilaian proses. Kalau tadi kan di penilaian ya, tugas 10%. Nah, tugas ini menyangkut
nanti juga tiap pertemuan akan ada kuesioner sesuai materi yang disampaikan. Ini menjadi tugas individu, mesti diisi juga oleh kalian. Untuk proses 50% terdiri dari kehadiran, aktivitas diskusi, kemudian penyajian, presentasi, kedisiplinan menyimak perkuliahan, dan kualitas makalah. Untuk proses yang 50% itu. Kemudian untuk UTS dilihat dari validitas OJS-nya, submission-nya begitu, apakah jurnalnya terakreditasi atau tidak. Yang kedua, ketepatan dalam menjawab kuesioner tadi kan. Nanti juga di UTS ada kuesioner dan juga kategori Sinta. Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4. Walaupun Bapak tidak mewajibkan harus Sinta berapa, yang penting terakreditasi Sinta aja. Sinta 6 gak jadi soal begitu. Kemudian penilaian UAS pun sama, validitas OJS, lawaknya dilihat apakah valid begitu. Kemudian ketepatan dalam menjawab, ada kuesioner juga nanti, juga kategori Sinta, kategorisasi Sintanya begitu. Itu untuk penilaian. Sementara untuk media LMS Unsika nanti ini masih proses. Yang pasti e-kampus juga Google Classroom, nanti instruksi tiap pekannya akan Bapak sampaikan di Classroom. Kemudian YouTube channel dan juga Zoom meeting, Google Meet. Jadi nanti pas pelaksanaan kalian presentasi kelompoknya masing-masing, Bapak nanti akan sampaikan sebuah studi kasus ya, karena metode kita studi kasus kaitan dengan materi. Lalu kemudian kalian simak dan nanti Bapak akan sampaikan kuesioner. Bapak juga akan menyimak presentasi kalian begitu. Nah, itu saja teman-teman yang bisa disampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira atas atensinya. Mudah-mudahan kita lancar dalam melaksanakan perkuliahan. Yang pasti minggu depan sudah mulai presentasi kelompok pertama dengan bahasan pertama. Bila ada pertanyaan, silakan boleh langsung ditanyakan di WA ya, melalui PJ-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.